Akhirnya terjebak kepada apalagi sekarang sosial media. Bersedekah pekan ini, dipoto orang, di-share orang, dipuji orang. Mau tidak mau tertuntut, mesti buat lagi pekan depan. Mesti buat lagi. Akhirnya ngutang, datang tagihan. Maka ini tidak benar. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad SAW tentang apa yang akan mereka infakkan, qulil afwa. Katakanlah lebih dari kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moderator kita malam ini Bang Toto beserta seluruh tim. Begitu juga tim yang ada di Riau, di Pontianak. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat, Jamaah dimanapun berada. Tema kita malam ini, kita yang memberi, kita yang diberkahi. Kalau saya ngasih air ke Bang Toto, otomatis secara logika akal saya kehilangan 1 botol air. Air sudah berpindah ke tangan Bang Toto. Yang dapat air Bang Toto, yang minum Bang Toto, yang hilang dahaganya Bang Toto. Saya dapat apa? Selalunya kita berpikir saya dapat apa. Nah, malam ini tema ini memberikan kita cara pandang baru melihat satu perkara dari 2 sisi. Saya dapat apa? Air saya sudah kena ambil. Saya nggak bisa minum lagi. Dapat apa saya? Kita yang memberi, kita yang diberkahi. Saya yang ngasih air, yang dapat berkah ya saya. Loh, apa berkahnya? Yang pertama, bisa dilihat dalam surat Saba ayat 39. Surat Saba ayat 39. Surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqatum min a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqatum min syai'in, apapun yang kamu berikan walaupun sedikit, fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantinya. Jadi berkah yang pertama adalah berkah dapat ganti. Dan yang mengganti bukan direktur, kepala daerah, presiden, menteri. Yang mengganti adalah Allah. Tentu kalau sudah Allah yang mengganti, air saya kan sudah hilang ya, tapi diganti. Yang ganti siapa? Allah. Percaya sama Allah, itulah iman. Ada orang dapat air minum, disimpan dalam lemari. Ini kenapa enggak diminum? Ya, ini botolnya kenang-kenangan dari Kiai Fulan, dari Habib Fulan, dari Syekh Fulan. Syirik kamu, percaya kepada, saya enggak percaya magic-magicnya Pak Ustadz, tapi ada kenangannya, ada ceritanya. Kalau balasan dari manusia aja kita muliakan, bagaimana dengan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi barokah apa yang saya dapat? Yang pertama adalah barokah ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Surat Al-Baqarah ayat 261. Al-Baqarah 261. Al-Baqarah 261. Apa dia berkah yang kedua? Berkah lipat ganda. Kalau tadi ganti. Kalau ganti itu 1 balas 1, 2 balas 2. Ini sekarang berkah lipat ganda. Lipat gandanya berapa? Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Apakah 700 ini angka nominal? Ternyata 700 itu bukan angka nominal. Tapi 700 itu adalah ungkapan orang Arab untuk menunjukkan makna banyak. Banyak pasukan dia, 700-an. Itu artinya bukan 700, banyak artinya. Apakah batasannya cuma 700?
Ayat itu ditutup dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Allah tanpa batas. Wallahu wasi'un alim. Karunia Allah amat sangat luas. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama ketemu orang macam lain, tempat lain, padang lain, belalang lain, lubuk lain, ikannya lain, orang lain ceritanya. Saya sudah ketemu orang-orang baik yang berinfak dari Aceh, Medan, Sumatera Utara, turun ke Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Palembang, Bengkulu, Lampung, nyebrang ke Pulau Jawa, ke Pulau Madura, Sulawesi, Kalimantan, Sabah, Sarawak, Brunei. Mereka orang-orang yang dalam hidupnya pernah mengalami ganti yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya sendiri yang cerita, Ustadz Somad, dia kan Ustadz. Kami yang bukan Ustadz, Pak Ustadz, saya menemukan jamaah yang menemukan ganti yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga hadis riwayat Muslim. Sahih Bukhari, nomor 2 Sahih Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Mana qasad shadaqatun min malin. Barokah yang ketiga adalah tidak akan berkurang. Ganti, habis itu lipat ganda. Habis itu ada garansi, jaminan. Mana qasad shadaqatun min malin. Tidak akan berkurang. Belum pernah ada orang sedekah lalu miskin, nggak ada. Orang main judi gila banyak, tapi orang sedekah janji Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak ingkar janji. Mana qasad shadaqatun min malin. Yang keempat hadisnya ada dalam Sunan Ibni Majah. Absyus salam wa at'imut ta'am. Ketika kita memberikan ini, kita sedang at'imut ta'am. Perintah Nabi Muhammad SAW melaksanakan sunnah. Melaksanakan sunnah. Kita ketemu dengan orang pakai topi koboi. Kita ketemu dengan orang pakai anting. Ada sunnah koboi, ada sunnah funk, ada sunnah metal, ada sunnah R&B, ada sunnah jazz. Tapi orang yang bersedekah dia sedang dapat berkah apa? Berkah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah sunnah. Sunnah itu apa? Kebiasaan, tradisi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5. Yang kelima ini hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Dawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Sakit apapun nama penyakitnya, dawu mardakum bis sadaqah, obati dengan sedekah. Kita berikan sedekah, setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhannya. Barokah kesembuhan dengan sedekah. Barokah sembuh. 6. Barokah doa malaikat. Tolong doakan saya Ustadz, tolong doakan Kiai, tolong doakan Habib. Ini mendapat doa malaikat, makhluk yang tidak berdosa. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang berbagi, bersedekah ini berilah dia ganti ya Allah. Malaikat yang mendoakan setiap pagi. Makanya ada sedekah subuh, sedekah pagi. 7. Yang ketujuh ini hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah
memadamkan murka Allah. Murka Allah menyala api neraka, dipadamkan dengan sedekah seperti air yang memadamkan api. Pup, padam. Delapan. Tadfa'u mitatassu, menolak mati su'ul khatimah. Kita yang berdoa pagi, petang, siang, malam, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Maka orang yang bersedekah, yang memberi, dia mendapatkan berkah. Berkah apa? Selamat matinya dalam keadaan husnul khatimah. Yang ke 9. Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti pada saatnya kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, tidak ada naungan atap pohon kayu, enggak ada. Dan kita akan mendapatkan naungan arash. Siapa yang mendapatkan naungan itu? Yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang bersedekah. Dalam hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dalam riwayat lain, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang bernaung di bawah sedekahnya. Mendapatkan berkah bernaung di bawah sedekah. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang tenggelam dengan peluhnya. Kita insyaallah adem ayam tentram, insyaallah. Itu ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ke-10. Doa mustajab. Mendapatkan doa mustajab. Tadi doa malaikat. Tadi malaikat yang mendoakan. Ini doa sendiri mustajab. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. 3 orang terjebak. Yang satu berdoa, saya bersedekah. Mohon ya Allah berkat sedekah saya ini, lepaskan saya dari dalam gua ini. Dia terkepung dalam gua, terkunci pintu. Batu bergelinding menutup pintu gua, dia berdoa. Saya bersedekah kepada pembantu saya. Dia pergi meninggalkan kami, gajinya enggak dia ambil, gajinya saya belikan kambing, kambingnya beranak pinak. Setelah kambingnya banyak, dia datang lagi, saya panggil dia, saya kasih tahu, gaji kamu sudah saya belikan kambing, kambing ini semuanya punya kamu, ambil. Lalu dia ambil. Ya Allah, tolong bukakan pintu ini. Terbuka. Terbuka pintu gua karena sedekah. 11 adalah puncaknya masuk ke dalam surga melalui babus shadaqah. Inilah puncak keindahan ar-rahah fil jannah. Istirahat kita nanti di surga dan kita mendapatkannya di dalam surga. Ada satu pintu khusus ar-rahah fil jannah, satu pintu namanya babus shadaqah, pintu sedekah. Kita yang memberi, kita yang dapat berkah. Ada kenikmatan ketika menerima. Diajak orang makan, dibelikan baju, dibelikan kendaraan. Ada kenikmatan menerima. Tapi ada kenikmatan memberi. Siapa yang merasakan itu? Yang merasakan itu orang yang hatinya dilembutkan Allah untuk memberi,
dan dilembutkan Allah untuk merasakan kebahagiaan saat memberi. Banyak orang kaya tapi tidak merasakan itu. Ada orang tidak Islam sedang kebanjiran, di depan rumahnya ada pembawa acara live TV. Perempuan ini nggak pakai jilbab, acara TV, bahasanya nggak bahasa Inggris, nggak tahu bahasa mana. Lalu kemudian tiba-tiba dari dalam rumah banjir ini datang seorang perempuan tua ngasih pisang kepada si reporter TV yang sedang live itu. Peristiwa itu viral, videonya kemana-mana, selalu lewat di beranda kita. Tengah banjir, kesusahan, susah makan, rumahnya tenggelam, dia masih sempat ngasih pisang. Dan itu bukan konten, memang warga yang tulus ikhlas, orang kampung sederhana, tapi dia merasakan kebahagiaan kita memberi. Makanya ada buku The Miracle of Giving, The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata memberi itu punya rasa yang luar biasa. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah merasakannya. Al-hayatu fi zilalil Qur'an ni'mah la ya'rifuha illa man dhaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali orang yang pernah merasakannya. Minum madu itu nikmat. Siapa yang tahu? Orang yang pernah minum madu asli. Oh, ternyata enak madu itu ya. Nggak bisa diceritakan. Saya dulu nggak suka minum madu. Kalau diminum asam. Kalau diminum sakit di leher. Kalau diminum pokoknya nggak enak lah. Sampai akhirnya saya masuk ke hutan. Jalan 10 kilo. Lalu kemudian pakai pakaian astronot. Lalu petani naik ke atas. Dia cincang itu sarang madu, lebah. Kami nampung pakai kain tipis di bawah. Nyangkut semua sarang-sarang ranting-rantingnya. Kami tampung pakai air. Tampung botol. Habis itu saya minum. Enak sekali ternyata madu ini kalau asli. Lalu saya tanya, yang madu yang saya minum selama ini kok itu Pak Ustadz, itu lilitnya itu digiling. Lilitnya digiling karena mau memeras. Maka warnanya pun hancur-hancuran. Dan di dalamnya ada anak lebah, induk lebah. Lalu kemudian terjadi fermentasi, busuk. Itulah yang Ustadz minum. Makanya nggak enak. Oh, begitulah lebih kurang. Rasanya orang yang sudah merasakan kenikmatan bisa memberi. Dan dia nggak main hitung-hitung lagi, jor-joran memberi karena dia merasakan nikmat yang luar biasa. Itulah beberapa ayat Quran dan hadis Nabi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator kita. Kita akan lanjut dalam interaktif insyaAllah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum la ilaha illallah itu fa'lam, berilmu dulu. Begitu juga dalam semua amal. Sebelum sholat, ilmu sholat dulu. Sebelum puasa, ilmu puasa dulu. Fikih puasa. Sebelum sedekah, ilmu sedekah dulu. Ilmu sedekah dulu. Karena dikhawatirkan orang bersedekah supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya dinilai orang, lalu kemudian berhutang. Setelah itu, mau tidak mau,
suka tidak suka, dia terbebani terus. Dia akan berutang terus, sementara tidak ada pembayarnya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan engkau letakkan tanganmu di atas tengkukmu. Jangan letakkan tangan di atas tengkuk, maksudnya bakhil, pelit. Wala tabsutha kullal basti. Tapi jangan pula sampai jor-joran, sampai habis. Itu juga tidak dibenarkan. Maka belajar fikih sedekah. Ngaji. Mana pokok yang tidak boleh dibagi, mana yang mesti dibagi, kondisi kapan kita tidak boleh berutang. Utang itu dibagi dua. Satu utang yurja adauhu. Hutang yang wajib, yang kira-kira ada pembayarnya. Misalnya kita punya kebun sawit, nanti kalau panen 10 hari lagi bisa kita bayar. Itu boleh berutang. Saya mau buat acara santunan anak yatim, tapi sawah saya panennya 6 bulan lagi. Saya pinjam ya, Bu, nanti kalau panen itu boleh. Tapi kalau dia berutang pas ditanya, apa pembayarnya? Saya serahkan pada Allah. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi saya menduga, dugaan saya, tidak mengerti tentang ilmu sedekah. Akhirnya terjebak kepada, apalagi sekarang sosial media. Bersedekah pekan ini, dipoto orang, di-share orang, dipuji orang. Mau tidak mau tertuntut, mesti buat lagi pekan depan. Mesti buat lagi, akhirnya ngutang, datang tagihan. Maka ini tidak benar. Yas'alunaka madza yunfiqun. Kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad SAW tentang apa yang akan mereka infakkan, qulil afwa, katakanlah lebih dari kebutuhan. Nah, jadi tentang kebutuhan pokok, makan, tempat tinggal, pendidikan, sekolah anak, kebutuhan pakaian istri anak. Jangan sampai meninggalkan yang wajib demi melaksanakan yang sunat. Ini tidak benar secara fikih aulawiyat. Aulawiyat adalah fikih prioritas. Nah, maka ngaji. Insya Allah kalau ngaji yang salah itu bukan kalau terjadi kekeliruan, yang salah itu bukan Islamnya, bukan Qur'annya, bukan hadisnya, tapi orangnya yang salah. Kesalahan bukan pada obatnya, tapi salah pada cara makannya. Kesalahan bukan pada resepnya, tapi salah baca resepnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang pertama tentang lipat ganda, itu adalah barokah nomor 2. Tanpa diminta pun Allah lipatkan ganda. Barokah nomor 2 dalilnya Al-Baqarah 261. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 biji butir berubah menjadi 7 cabang, 7 cabang ada 100, 200 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Jadi tanpa diminta pun sudah otomatis. Ya Allah, lipat gandakanlah ini. Tanpa diminta pun. Memintanya boleh? Ya boleh. Orang memang janji Allah. Meminta janji Allah. Yang kedua tentang mengobati. Itu nomor 5. Berkah nomor 5. Bunyi hadisnya, Dawu mardakum bis sadaqah. Berobatlah kamu dengan sodaqoh. Hadisnya riwayat At-Tabrani. Dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabrani. Menyebutkan nikmat yang mau diminta. Ya Allah, kasih saya nikmat ini. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal islama bi'umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Ada 2 orang Arab yang zaman itu sangat berpengaruh di Makkah. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini Abu Jahal. Ya Allah,
tolong masukkan Islam Umar bin Khattab. Boleh menyebutkan apa yang kita inginkan. Tentang masalah tanah, masalah mobil, masalah kawan supaya dia hijrah, masalah sahabat supaya masuk Islam. Berdasarkan hadis Nabi menyebut nama orang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sahabat Nabi bernama Sa'ad menjumpai Nabi Muhammad SAW. Lalu Sa'ad bertanya kepada Nabi, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai ke dia? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang afdal? Kata Nabi, suqyal ma, memberikan air minum. Berdasarkan hadis ini, kita yang masih hidup boleh bersedekah dan kita niatkan untuk orang meninggal, apakah keluarga kita ataupun orang lain. Boleh ibu, boleh suami, boleh istri, boleh anak, boleh guru, boleh sahabat. Saya wakafkan sumur bor ini untuk almarhum suami saya. Dilafazkan di mulut. Mau dibuatkan prasasti boleh untuk syiar dakwah supaya orang lain juga buat, enggak apa-apa. Maka sedekah ini sampai. Atau dibawa nasi bungkus ke rumah anak yatim. Ini sedekah untuk suami saya, pahalanya sampai. Yang hidup dapat, yang meninggal pun dapat. Atau kain sarung untuk panti jompo. Atau wakaf ambulan untuk masjid, supaya jamaah masjid yang meninggal luar kota bisa dibawa. Nah, jadi semua sedekah kita mengalir pahalanya untuk orang yang bersedekah dan untuk orang meninggal yang diniatkan. Apakah ibu, keluarga, suami, istri, dan lain sebagainya. Kemudian sedekah dalam bentuk yang lain adalah kurban. Ketika nanti ada raya kurban, sedekah 1 ekor kambing atau 1 bagian dari 7 orang dalam 1 ekor sapi, ini 2,5 juta atau 3 juta untuk kurban almarhum. Dalilnya ketika Nabi SAW menyembelih kurban, Nabi mengatakan, hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini saya sembelih untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Keluarga artinya yang sudah meninggal dunia boleh kita berkurban dan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Jadi ibu silakan dalam bentuk sumur bor, dalam bentuk makan anak yatim, dalam bentuk beasiswa, dalam bentuk asrama, dalam bentuk santunan buku, pahalanya mengalir kepada almarhum insyaallah. Demikian Ibu Herlinawati. Pertanyaan yang pertama, jenis sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekah. Likulli tasbihatin sedekah. Subhanallah, subhanallah, sedekah. Likulli tahmidatin sedekah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Likulli takbiratin sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sedekah. Mengangkatkan barang orang, ketika kita lewat di jalan ada orang keberatan, kita bantukan angkat ke pundaknya, ke kepalanya atau ke sepeda motornya, sedekah. Mengangkatkan barang orang, sedekah. Karena tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Salah seorang dokter umur 80-90 tahun sehat, pas ditanya apa rahasianya Pak Dokter? Dokter menjawab, tubuh kita ada 360 sendi dan mesti ada sedekahnya. Sedekah berjalan sambil berzikir, sedekah nolong orang, ringan tangan memberikan pertolongan. Sedekah. Sedekah jenis kedua, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau menyepelekan perbuatan yang kecil. An tulqiya akhaka biwajhin talqin, an talqa akhaka biwajhin talqin.
engkau ketemu dengan saudaramu dengan wajah yang lepas, wajah yang cerah. Tabassumika, senyummu ke wajah saudaramu, sedekah. Ternyata menurut medis, mengkerutkan wajah jauh memakan energi daripada membuat wajah tersenyum. Dan yang melaksanakan ini bukan orang Islam. Membuat logo bulat warna kuning, ada mata dan huruf U, keep your smile. Itu adalah sedekah. Yang ketiga, sedekah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajar orang, mengajar mengaji, mengajar wudu, mengajar sambil, bukan ceramah tabligh akbar, sambil ngobrol dengan teman, dengan kawan. Itu juga adalah sedekah dalam bentuk nasihat. Sedekah dalam bentuk kata-kata menyelamatkan dia dari azab Allah. Jadi tidak serta-merta sedekah hanya dalam bentuk uang, daging sapi, nasi bungkus. Sedekah yang bersifat secara umum. Tadi yang saya tuliskan 11 poin itu adalah berkahnya, berkah sedekah. Karena memang tema kita adalah apa saja berkah yang kita dapat. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan ke keluarga? Ngasih ke istri, ngasih ke anak. Kalau kita beri kepada orang lain, nilainya cuma satu, sedekah. Tapi kalau kita beli ke keluarga dekat kita, ke ayah, ke ibu, ke kakak, ke adik, ponakan, sepupu, itu pahalanya dua, sedekatun wasilah, dapat pahala sedekah dan dapat pahala silaturahim. Wa atidzal qurba haqqahu, berikanlah kerabat-kerabatmu dulu. Kerabat dulu. Ada tetangga yang punya hubungan kerabat, ada tetangga yang enggak punya hubungan. Maka prioritas tetangga yang ada hubungan. Wal jari dzil qurba. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Tetangga yang ada hubungan kerabat dan tetangga yang enggak ada hubungan. Jadi prioritas keluarga dulu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kalau pilihan kita dua, pertama mati, kedua makan babi, tidak boleh pilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Enggak boleh pilih mati. Kalau datang debit kolektor ke rumah kita, lalu kemudian dia memilih antara dua. Kamu pilih mati atau bayar riba ini. Kita mesti bayar riba itu sampai selesai. Kalau kita terdesak, na'udzubillah, pilihannya dua. Antara ditangkap atau pilih riba. Pilih tangkap. Karena tangkap bukan mati. Kamu kalau nggak bayar utang sama saya bawakan polisi kemari. Kami tangkap, kami sita, kami ambil barang. Atau pilihannya kita pergi ke rentenir. Jangan ke riba. Tangkap-tangkaplah. Ambil aset, ambillah. Tapi kalau ke riba, jangan. Orang yang minta tolong dengan riba, fa'dzanu biharbim minallah. Dia sedang membiarkan dirinya perang dengan Allah. Perang dengan Amerika, dengan Israel. Ini perang dengan Allah. Jangan jerumuskan diri ke dalam riba. Kecuali pilihannya mati. Kalau mati nggak ada orang nolong kita, boleh riba. Makanlah duit riba daripada mati. Tapi kalau hanya sekedar dipukul orang, mau ditangkap orang, kalau kamu membunuh saya, duit kamu nggak balik. Kumpulkan semua orang-orang yang nuntut. Supaya nggak capek meladeninya satu-satu. Berapa orang yang nuntut nih? 5 orang. Dudukkan dia 5 orang. Kalian 5 orang. Kalau kalian mau bunuh saya, mau bully saya, mau ganggu saya, duit kalian nggak balik.
Tapi kalau kalian mau, kasih saya waktu, saya akan berusaha, ini surat perjanjian, saya akan bayar. Tapi jangan ganggu-ganggu saya. Kalau kalian teror-teror saya nggak fokus nih nyari duit. Nah, jadi menyikapi kalau terjadi masalah, na'udzubillah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Tiga ini pasangannya adalah tiga setelahnya. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Lihat, tiga ayat ini berpasangan. Saya ulang sekali lagi. Alam yajidka yatiman, bukankah dulu engkau yatim, fa'awa, pasangannya fa'ammal yatima fala taqhar wa wajadaka dhallan fahada, pasangannya ammas sa'ila fala tanhar wa wajadaka ailan fa'aghna. Ketika engkau dalam keadaan susah, ailan, membutuhkan, fa'aghna, Allah berikan engkau kecukupan. Pasangannya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka nikmat Allah yang Allah buat engkau cukup, fahaddits, berbagilah, bersedekahlah, berinfaklah, berwakaflah. Itu pasangan ayat itu. Surat Ad-Duha adalah surat yang pasangannya dua. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pasangan ayat yang terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, pasangannya adalah dua ayat sebelumnya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan. Waktu itu engkau susah, engkau miskin, engkau membutuhkan, fa'aghna, Allah cukupkan engkau. Ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka nikmat Allah kepada engkau, fahaddits, bersedekahlah. Sebagaimana Allah sudah menyenangkan engkau, maka senangkanlah orang lain. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kebun sawit di Riau ini 4 juta hektar. Yang jelas kepemilikannya hanya 1, sekian. Yang tidak jelas kepemilikannya 3, sekian. Yang mafianya, yang sekarang turun Satgas. Yang kemarin ada yang baru menyerahkan 500 hektar. Masih ada 3, sekian juta. Itu baru dari sawit. Nikel, cobalah tulis di Google itu, nikel. Lalu kemudian batu bara, sawit, nikel, batu bara, timah yang di Bangka 300 triliun. Kemudian minyak Pertamina berapa? 1000 triliun.
Jadi kalau ada orang mengkaitkan miskin lalu agama Islam, kalau di suatu negeri itu banyak orang miskin, padahal negeri itu kaya, itu bukan salah agamanya, tapi negeri itu salah kelola. Negeri itu salah kelola. Kalau minyak, sawit, gas, batu bara itu dikelola dengan baik, dibagi ke kita, kita tidak perlu kerja, hanya goyang kaki, 1 bulan kita punya gaji 20 juta setiap bulan. Kekayaan alam Indonesia hanya dikuasai oleh 60 keluarga. Di Indonesia ini ada 60 keluarga, dari mulai kakeknya, ayahnya, cucunya, yang menguasai kekayaan-kekayaan di Indonesia. Crazy rich, kaya gila. Karena kekuasaan, karena jabatan, dan lain sebagainya. Jadi, jangan kaitkan kemiskinan di Indonesia karena agama, karena dan seterusnya. Adalah salah kelola. Saudi Arabia hanya punya minyak saja. Saudi Arabia. Kuwait, minyak saja. Irak, minyak saja. Dubai, minyak saja. Kita, minyak, gas, nikel. Pulau Sumatera ini namanya Swarna Dwipa. Swarna Dwipa artinya pulau emas. Tambang-tambang emasnya dari mulai Aceh sampai ke Lampung. Kenapa kami miskin? Kenapa kami miskin? Karena semua dikeruk, ditarik, dibawa ke Jakarta. Baru nanti kalau pandai-pandai melobi lah, bupati, gubernur pergi ke Jakarta, ngelobi-lobi, baru dia dapat pembagian APBN. Dirubah masuk ke dalam APBD. Alhamdulillah sekarang informasi tentang itu terbuka semua. Korupsi. Mudah-mudahan dengan turunnya satgas ini, mudah-mudahan hutan lindung kembalikan lagi. Kemarin saya ketemu di airport satgas penyelundupan. Ternyata pelabuhan-pelabuhan kita penyelundupan minyak, penyelundupan narkoba. Dibentuklah satgas ini, supaya uang itu tidak bocor lagi. Apakah kita optimis? Ya, kita optimis. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya cerita, nanti fahami cerita saya dengan baik. Oke, saya cerita, dengarkan dengan baik, nanti saya tanya ulang. Saya mau ngelihat faham atau tidak. Kami di Sumatera ini, di bumi Melayu ini, ada tradisi untuk menyembelih kambing. Mau buka hutan, hutannya itu dibakar. Supaya apinya nggak kemana-mana, supaya nggak diganggu jin, jembalang tanah yang nunggu di situ, maka disembelihkan kambing. Wahai penunggu jin nyiblok, penjaga hutan, ini kambing. Kemudian ulama datang. Ulama datang ini tidak dengan kekerasan. Karena Islam datang ke Nusantara ini dengan dakwah kelembutan. Lalu ulama ini tidak menghapuskan tradisi itu. Tetap potong kambing, tapi merubah yang sebelumnya atas nama jembalang tanah hantu, dirubah atas nama Allah. Motong kambingnya bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Lalu kemudian biasanya kepala kambingnya dimasukkan ke lubang.
Lalu kemudian ulama merubah. Kepala kambingnya dibawa pulang. Yang masuk ke lubang darahnya, karena darahnya najis, nggak boleh makan darah. Dipotong, darahnya masuk. Habis itu tutup, kepala kambingnya bawa pulang. Masyarakatnya takut makan kepala kambing karena itu jatahnya setan, jatahnya jin. Kata tuan guru, kata kiai, ya udah kalau kalian takut yang makan saya. Itu makanya setiap acara selamatan yang dikasih kepala kambing itu ustadznya. Karena masyarakatnya takut makan kepala kambing. Nah, terus gimana kalau nanti hantu-hantunya ganggu? Maka dibacakan surat Yasin, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, Alif Lam Mim 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, tasbih, tahmid, takbir, solawat, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kesemua ayat ini adalah ayat ruqyah. Ayat-ayat yang dibaca itu adalah ayat ruqyah, ngusir hantu setan. Lalu kemudian makan bersama. Makan silaturahim. Apa yang dilakukan ulama? Ulama sebenarnya berdakwah, cuman nggak pakai ceramah. Nggak pakai ceramah, nggak tablik akbar, nggak ada haram-haram, nggak. Dia merubah dengan cara halus. Motongnya bismillah. Kepalanya dimasak. Darahnya dibuang. Kekhawatiran terhadap hantu setannya dibacakan ayat-ayat ruqyah dan zikir. Dan dapat silaturahim selamatannya. Akhirnya apa? Tauhidnya kuat, silaturahimnya kuat, hantu setannya tetap pergi dan tidak meminta kepada setan, mintanya kepada Allah. Itulah yang terjadi. Dakwah ulama dengan lembut, dengan santun, dengan baik. Jadi kalau ada yang mau melakukan, saya tidak tahu detailnya gimana di sana, tapi kalau di tempat saya, ya orang selamatan, kenduri, ya memang kita disuruh silaturahim. Aulim walau bisyatin, sembelihlah kambing walaupun 1 ekor untuk selamatan walimah. Pindah rumah, buka tanah, pesta panen, dan lain sebagainya. Tapi kalau jelas-jelas menyembelih atas nama setan, masih minta kepada jin, haram dimakan dagingnya. Hurriman alaikumul maitatu, nggak boleh makan bangkai, wadamu, darah, wal munkhaniqatu, binatang tercekik, wal mauqudhatu, wal mutaraddiyatu, wan natihatu, wa ma dzubiha 'alan nusub, binatang yang disembelih untuk berhala, wa ma uhilla bihi li ghairillah, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Ibadah badan, ibadah lisan, ibadah hati, ibadah harta. Keempat-empatnya insya Allah kita laksanakan. Dan malam ini kita bahas ibadah harta. Ibadah harta, kita bukan sedang nolong orang. Kita sedang menolong diri kita. Saya nolong kamu, saya ngasih makan kamu, saya bantu kamu. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kita sedang menolong diri kita di hadapan Allah SWT. Robah mindset kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang di langit, yang di bumi, semua milik Allah. Kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Sekarang kita punya apa-apa. Kita khawatir apa-apa ini nanti jadi apa-apa. Supaya dia nggak jadi apa-apa, ya kita apa-apakan untuk kebaikan. Mudah-mudahan kita istiqomah. Banyak kata-kata saya selama 1 jam 10 menit ini tidak berkenan di hati, kasar.
intonasinya, pilihan diksinya, redaksi kalimatnya. Saya sebagai hamba Allah yang dhaif, mohon maaf. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Mari kita sama berdoa, yang sakit diangkat penyakitnya, diberikan kebaikan, istiqomah iman dan Islam, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya man qada amran innama yaqul lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الخلق